Untuk jahitan-jahitannya ini buruk sekali. Dari baunya ini seperti leather murah. Berbeda banget dengan yang aslinya ya. Halo, balik lagi di channel review Koko Hedon. Kali ini gue bakal mereview lagi tas asli dan juga tas yang palsu, tas dari Gucci. Wah, kira-kira tasnya seperti apa? Kita lihat bersama-sama ya. Sebelumnya buat kamu yang memang suka luxury branded items, kalian bisa langsung like dan juga subscribe video ini. Yuk kita lihat bersama perbandingkan asli dan palsu tas dari Gucci. Oke, tas yang bakal gue bahas kali ini adalah Horsebit Mini Flap Bag dari Gucci. Wah, ini yang aslinya ya. Wah, kalian bisa lihat nih secara detail karena emang tasnya lucu banget. Ini sling bag mini flap bagnya ya, di harga Rp17.900.000 dan Koko udah punya juga yang palsunya tentunya. Ini dia, ini yang palsunya. Wah, harganya di Rp400.000. Karena kalau kita lihat, apalagi kalau pegang ya, ini bener-bener beda banget. Yuk kita lihat lebih detail lagi dari kedua tas ini. Gucci Horsebit 1955 Mini Bag hadir dengan kotak berwarna hijau ya. Dan ini dengan ribbonnya berwarna hitam, masih dengan temanya Gucci 100. Ini kelengkapannya kita dapat receipt, lalu ada juga tagnya dan juga kelengkapan kartu-kartu untuk care cardnya. Lalu untuk dust bagnya sendiri, untuk kemasan yang baru ini berwarnanya beige coklat seperti itu ya, dengan tulisan Gucci di depannya. Dan ini dia tas dari Gucci yang Koko suka banget. Wah, kalau kita lihat langsung lebih dekat nih, ini memang khas dengan Horsebitnya ya, sudah menyala terpantul ketika kena cahaya dari depan. Dan ini ukurannya memang seperti kaset ya, karena ukurannya kecil banget. Tapi kalau kalian perhatikan, ruangan di dalamnya tetap bisa masuk beberapa barang yang esensial untuk sehari-hari. Untuk bagian belakangnya dan bagian depannya semua di cover dengan yang namanya coated canvas dengan monogram dari Gucci. Dan ini menggunakan gold hardware, dan kalau kita lihat nih, untuk leathernya ini pakai yang sedikit shiny dengan jahitan berwarna coklat muda atau beige. Dan kalian bisa langsung sesuaikan panjangnya sesuai dengan lubangnya yang kalian mau, karena ada 5-6 lubang yang bisa disesuaikan dengan tas kalian ini. Nah, ini Koko kasih lihat lebih detail lagi untuk jahitan-jahitan dan juga kanvasnya, karena memang sempurna banget dan secantik secakep itu tasnya. Tas ini sebenarnya ada di koleksi cewek, tapi masih tergolong sebagai tas yang unisex. Di bagian belakangnya terdapat studs yang merupakan khas dari Horsebit ini ya. Dan kalau kita lihat di sampingnya ini, emang strapnya ini nggak bisa dicopot sama sekali. Tapi tenang, kita bisa atur strapnya sesuai dengan panjang yang kita mau. Dan kita bisa langsung copot ataupun sesuaikan dengan lubang-lubang yang ada pada strapnya. Oke, yang memang bikin tas ini eye-catching adalah Horsebitnya ya. Dengan tas kecil ini masih ada Horsebitnya, dan kita bakal kasih lihat lagi bagian interiornya seperti apa. Memang disayangkan bagian interiornya ini seperti bahan bludur seperti itu ya. Namun berwarnanya agak terang, jadi kita harus hati-hati banget nih untuk pemakaiannya, jangan sampai terkena color transfer. Dan di dalamnya terdapat leather tag bertuliskan Gucci Made in Italy. Dan kalau kita perhatikan bagian bawahnya atau bagian belakang dari leather tagnya ini terdapat kode itemnya ya. Jadi kalian bisa lihat atau cross check keautentikan tersebut dari leather tagnya. As usual, Koko bakal kasih lihat ke kalian what fits in this bag ya. Jadi Koko buka nih dan masukin untuk iPhone
12 Pro Max bisa masuk ke dalamnya, Koko masukin kartu juga, untuk dompet kecil masih bisa. Lalu kalian bisa masukin juga cewek-cewek untuk lipstick segala macam, pasti masih muat ya. Asalkan beda-bedanya memang tidak terlalu berat dan juga besar. Ini Koko kasih lihat lagi beberapa kelengkapan untuk receipt-nya, lalu ada tag-nya juga, kemudian dashback-nya ya. Jadi kalian bisa perhatikan lagi untuk screenshot nih kira-kira yang autentik ini seperti apa. Dan kalau kita perhatikan lagi untuk box-nya, dia pun emboss dan tulisan Gucci-nya tercetak dengan rapi dan sempurna. Untuk ukurannya Koko bakal kasih lihat lebih detail lagi. Jadi kalian bisa bandingkan kira-kira tas sebesar ini muat apa aja buat kalian pakai ya. Oke, setelah lihat 5 menit autentik, kalian langsung pasti berasa beda banget ngelihat Gucci yang palsu atau yang fake ya. Karena kardusnya pun berbeda, warna hijaunya berasa kusam, font Gucci-nya pun berbeda. Dan kalau kita lihat untuk dashback-nya juga berwarna yang salah. Dan ini dia, meskipun tasnya rada mirip di harga Rp400.000, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, kelengkapannya tidak ada yang sama sedikit pun. Nah, sekarang Koko bakal kasih lihat langsung untuk tas yang fake ini seperti apa. Wah, sepintas kok mirip banget ya. Kita langsung buka nih, karena memang dari leathernya aja udah berbeda banget. Ketika dipegang ataupun dicium, baunya sangat berbeda dari yang autentik ya. Untuk kelengkapan dalamnya juga meskipun konsepnya mirip, tapi detail-detail penting akhirnya kita bisa membedakan mana yang autentik maupun yang fake. Meskipun ada horsebeat-nya juga, meskipun leathernya berwarna sama juga, berwarna coklat. Dan kalau kita lihat juga untuk kemiripan dari cara penguncian dari tasnya juga sama, untuk strapnya juga, bahkan tas-tas di belakangnya pun mirip ya. Ini memang jelas berbeda banget dari yang namanya autentik. Nah, kalau udah kayak gini emang paling seru itu langsung bandingin kiri dan kanan mana yang fake dan mana yang autentik ya. Kalau kita lihat sekilas mirip, tapi kalau kita perhatikan nih secara detail, wah, shiny dari leathernya aja sudah berbeda ya. Dan kalau kita perhatikan lagi dari lipatan di sampingnya, itu merupakan perbedaan yang jelas untuk yang fake dan juga autentik. Untuk dari tebal dari tasnya sendiri juga berbeda. Untuk autentik lebih tebal dan monogram potongannya pun terlihat berbeda. Untuk bagian belakang sebenarnya hampir mirip, namun karena kita bisa melihat perbedaan posisi studsnya dan juga kalau kita perhatikan strapnya itu pun berbeda. Dan kalau kita perhatikan lagi nih, bagian bawah tasnya hampir mirip, cuma perbedaannya adalah dari potongan leathernya ya. Kalau yang autentik lebih punya kemiringan, sedangkan yang fake tetap lurus saja. Dan kalau kita perhatikan lagi dari horsebeat-nya, meskipun agak mirip, tapi kalau kita lihat yang asli lebih tipis dan juga untuk leathernya itu lebih kecil. Dan sedangkan untuk yang fake ini lebih besar, begitupun dengan horsebeat-nya. Dan kalau kita lihat nih atas dan bawah, wah, akhirnya kita bisa bedain mana yang fake dan juga autentik. Karena bagian interiornya meskipun mirip, tapi berbeda juga untuk leather tag-nya, untuk cap-capnya. Dan kalau kita perhatikan nih untuk box-nya, wah, ini jelas-jelas berbeda banget. Karena bagian yang untuk autentik ini memang mempunyai emboss dan font Gucci yang selalu konsisten dan juga sesuai dari dulu sampai dengan sekarang. Dan kalau kita perhatikan untuk kelengkapannya, untuk dashback-nya pun berbeda. Untuk yang fake mempunyai dashback berwarna putih, sedangkan yang autentik berwarna coklat. Nah, udah lihat kan detailnya seperti apa? Memang keduanya beda banget kalau kita perhatiin dengan baik-baik ya. Karena jahitan-jahitannya pun berbeda. Karena lipatannya berbeda, ukuran horsebeat-nya juga berbeda. Dan kalian kalau pegang, ini lebih lengket entah kenapa ya untuk coated canvasnya. Dan juga untuk leathernya ini terlalu jelek menurut gue ya. Gue bingung mengungkapkan kata-katanya dengan apa. Karena ini terlalu mudah terbentuk, tidak kaku ya. Terlalu lemes bahkan, dan gue yakin banget untuk jahitan-jahitannya ini buruk sekali. Dan kalau kita perhatikan lagi nih, dari baunya ini seperti leather murah.
Dan tentunya berbeda banget dengan yang aslinya ya, karena memang aslinya ini dengan kualitas yang premium dan juga dilakukan dengan jahitan yang benar-benar rapi dan juga material leather yang sempurna. Koko suka banget tas ini karena ini cukup ringkas, bisa membawa hal-hal esensial seperti dompet maupun handphone ataupun modem. Kalian bisa masukin ke sini meskipun terlihat kecil, tapi tas ini cukup besar juga. Oke, terima kasih yang udah nonton sejauh ini. Jangan lupa like dan juga subscribe video ini. Tunggu review asli dan palsu di Koko Hedon berikutnya. Goodbye!